Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Renyasis dengan NIM S1S1220074. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Saya menggunakan algoritma dalam bentuk flowchart dengan menggunakan struktur pemilihan atau percabangan, dan bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu C++. Ada 3 model percabangan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan model yang pertama. Di sini ada soal, buat algoritma dan program untuk melihat batasan umur yang boleh naik roller coaster. Penyelesaiannya, judul, algoritma untuk melihat batasan umur yang boleh naik wahana roller coaster. Terus variabel yang digunakan, saya menggunakan umur, terus tipe datanya integer. Baiklah, kita lihat flowchartnya. Yang pertama, mulai menggunakan lambang terminator, terus lambang input, kita masukkan umur, terus selanjutnya lambang decision, ini pengkondisian. Jika umurnya lebih besar daripada 10 tahun, jika kondisi ini benar, umur lebih besar daripada 10 tahun, maka dia boleh naik wahana roller coaster. Tetapi, jika kondisinya salah, maka dia tidak akan memproses apa-apa, langsung selesai. Baiklah, kita lihat programnya. Saya menggunakan code blocks. Baiklah, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Oke, kita pilih create a new project. Terus console application. Terus tekan go. Karena kita menggunakan bahasa C++, jadi kita next saja. Terus kita tulis judul yang kita inginkan. Judulnya tugas model pertama. Oke, next, finish. Oke, akan tampil seperti ini. Ini adalah kode bawaan dari bahasa C++. Oke, baiklah, saya akan mulai menulis kodenya. Di sini tadi kasusnya melihat batasan umur yang boleh naik wahana roller coaster. Oke. Program untuk kita masukkan dulu judulnya, program untuk melihat batasan umur yang boleh naik wahana roller coaster. Oh ya, saya lupa, di sini kita masukkan dulu tipe datanya integer, terus variabelnya umur. Terus selanjutnya kita masukkan umur. Masukkan umur. Umur. Terus kita lihat lagi kode flowchartnya. Masukkan umur. Terus jika kita masuk di pengkondisian, if umur, jika umur lebih besar dari 10 tahun, maka boleh naik. Ini
Jika umur lebih dari 10 tahun, maka hasilnya dia akan boleh naik. Kita lihat, kita run programnya. Program untuk melihat batasan umur yang boleh naik ke Wahana Rollercoaster. Kita masukkan umur, saya masukkan umur 7 tahun. Maka dia tidak akan memproses apa-apa, dia akan langsung selesai karena dia di bawah 10 tahun. Tetapi jika saya masukkan 13, maka dia boleh naik. Oke, itu saja penjelasan tentang model yang pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan model yang kedua. Soalnya, buat algoritma dan program untuk menentukan siapa yang lebih pintar di antara dua orang. Penyelesaiannya, kita masukkan judulnya, algoritma untuk menentukan siapa yang lebih pintar di antara dua orang. Variabel yang digunakan yaitu IQ Putri, terus IQ Raini, terus tipe datanya integer. Kita lihat flowchartnya. Mulai, terus masukkan IQ Putri dan IQ Raini, terus pengkondisian jika IQ Putri lebih besar dari IQ Raini. Jika kondisi ini benar, maka Putri lebih pintar daripada Raini. Terus, jika kondisi ini salah, kondisinya salah, maka Raini lebih pintar dari Putri. Terus, jika seperti itu, maka selesai. Oke? Kita lihat programnya. Kita buat project baru. Terus go. Terus next. Tugas model 2. Next. Finish. Oke, kita masukkan judulnya. Tadi judulnya program untuk menentukan siapa yang lebih pintar di antara dua orang. Oh, bisa lupa lagi. Di sini kita masukkan dulu variabelnya. Di sini tipe datanya integer, terus variabelnya tadi ada IQ Putri dan IQ Raini. Variabelnya IQ Putri terus IQ Raini. Oke. Selanjutnya kita masukkan IQ Putri, Chin IQ Putri, terus IQ Raini, terus Chin Raini. Terus selanjutnya kita lihat lagi flowchartnya. Jika kondisinya benar, maka Putri lebih pintar dari Raini. Oke. Jika IQ Putri lebih besar dari IQ Raini,
jika sebentar, jika IQ Putri lebih besar dari IQ Raini, maka Putri lebih pintar dari Raini. Terus, jika kondisi di atas salah, maka Raini lebih pintar dari Putri. Oke, kita coba run ya. Program untuk menentukan siapa yang lebih pintar di antara dua orang. IQ Putri misalnya 67, IQ Raini saya masukkan 23, maka Putri lebih pintar daripada Raini. Saya ulang lagi, saya masukkan IQ Putri 45, IQ Raini 89, maka Raini lebih pintar daripada Putri. Oke, itu saja penjelasan tentang struktur percabangan model kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan model yang ketiga. Soalnya, buat algoritma dan program untuk melihat umur ideal seseorang masuk di dunia pendidikan. Penjelasannya, judulnya algoritma untuk melihat umur ideal seseorang masuk di dunia pendidikan. Variabel yang digunakan itu umur, terus tipe datanya integer. Kita lihat flowchartnya. Mulai, terus kita masukkan umur, terus pengkondisian. Jika umurnya lebih besar sama dengan 4 dan umurnya lebih kecil dari 7, jika kondisi ini benar, maka dia sekolah di jenjang TK. Tetapi jika kondisi ini salah, maka dia akan melihat kondisi yang berikutnya. Kita lihat lagi kondisi yang kedua, umur lebih besar sama dengan 7 dan umur lebih kecil dari 13. Jika kondisi ini benar, maka dia sekolah di jenjang SD. Tetapi jika kondisi ini salah, maka lihat lagi kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, umur lebih besar sama dengan 13 dan umur lebih kecil dari 16. Jika kondisi ini benar, maka dia sekolah di jenjang SMP. Tetapi jika kondisi ini salah, kita lihat lagi kondisi yang keempat. Terus kondisi yang keempat, umur lebih besar sama dengan 16 dan umur lebih kecil dari 19. Jika kondisi ini benar, maka dia sekolah di jenjang SMA. Tetapi jika kondisi ini salah, semua kondisi ini salah, maka hasilnya outputnya adalah kuliah. Terus selesai. Baiklah, kita akan lihat programnya di bahasa C++. Kita buat lagi project baru. Terus console application, go, next, terus tugas model 3, terus kita masukkan variabelnya, tipe datanya integer, terus variabelnya tadi umur. Terus ini program untuk melihat umur ideal seseorang masuk di dunia pendidikan. Terus kita masukkan
masukkan umur, umur. Oh, di sini salah ya. Umur. Terus kita masuk ke pengkondisiannya. If jika, kita lihat lagi flowchartnya. Jika umur lebih sama dengan 4 dan umur lebih kecil dari 7, umur lebih besar sama dengan 4 dan lebih kecil dari 7, maka sekolah di jenjang TK. Sekolah di jenjang TK. Oke. Terus jika kondisi di atas salah, maka lihat kondisi berikutnya. Kita lihat kondisi berikutnya. Umur lebih besar sama dengan 7 dan umur lebih kecil dari 13, maka dia sekolah di jenjang SD. Jika kondisi di atas juga salah, maka lihat lagi kondisi berikutnya. Umur lebih besar sama dengan 13 dan umur lebih kecil dari 16, maka tampilkan sekolah di jenjang SMP. Terus jika kondisi di atas juga salah, maka lihat lagi kondisi yang berikutnya. Umur lebih besar sama dengan 16 dan umur lebih kecil dari 19, maka tampilkan sekolah di jenjang SMA. Terus jika semua kondisi di atas salah, maka tampilkan kuliah. Oke, ini kodenya. Sekarang coba kita run. Program untuk melihat umur ideal seseorang masuk di dunia pendidikan. Masukkan umurnya. Saya masukkan umurnya 6. Maka dia sekolah di jenjang TK. Karena dia lebih kecil dari 7 dan lebih besar sama dengan 4. Terus saya kasih masuk nilainya umurnya 9. Maka dia di jenjang SD. Karena dia lebih besar sama dengan 7 dan lebih kecil dari 13. Saya masukkan umurnya 24, maka dia kuliah karena dia tidak memenuhi semua kondisi yang ada di atas. Jadi dia menampilkan yang di bawah. Oke. Mungkin ini saja penjelasan tentang model ketiga dengan menggunakan if else. Sekarang saya akan
menjelaskan model yang ketiga menggunakan switch case. Kita lihat soalnya, buat algoritma dan program untuk melihat hobi seseorang sesuai data yang dimasukkan. Penjelasannya, kita masukkan judulnya algoritma untuk melihat hobi seseorang sesuai data yang dimasukkan. Terus variabel yang digunakan yaitu hobi, terus tipe datanya integer. Kita lihat flowchartnya. Flowchartnya mulai, terus masukkan hobi. Pengkondisiannya, jika tekan 1, jika kondisi benar, jika benar tekan 1, maka hobinya membaca komik. Tetapi jika kondisinya salah, kita lihat kondisi yang kedua, yaitu tekan 2. Jika kondisinya benar, maka hobinya olahraga. Tetapi jika kondisinya salah, kita lihat lagi kondisi yang ketiga, tekan 3. Jika kondisinya benar, maka hobinya belajar. Tetapi jika kondisinya salah, maka dia tidak memiliki hobi. Oke, selesai. Sekarang kita lihat programnya. Oke, kita buat program baru. Saya masukkan tugas model 3 switch case. Switch case. Oke, lihat ya. Saya masukkan dulu tipe datanya integer, terus variabelnya hobi. Hobi, terus ini tadi judulnya apa ya? Program untuk melihat hobi seseorang. Oke, terus kita masukkan lagi, kita lihat dulu file chartnya. Masukkan hobi. Masukkan hobi. Chin hobi. Hobi. Terus kita masuk di pengkondisiannya. Jika bukan, dia pakai switch case. Switch variabelnya hobi. Kita masukkan variabelnya. Bentar. Terus kita pakai case 1. Dia pakai titik 2 ya, bukan titik koma. Case 1, dia akan menampilkan membaca komik. Oke, membaca komik. Terus case 2, dia case 2 olahraga. Case 3 belajar. Terus selanjutnya defaultnya tidak
tidak memiliki hobi. Oh ya, saya lupa break. Kita menggunakan break. Oke, ini judulnya program untuk melihat hobi seseorang sesuai data yang dimasukkan. Terus kita masukkan hobi. Masukkan hobi. Terus switch di sini variabel hobi. Terus ke 1. Jika tekan 1, maka hasilnya akan membaca komik. Jika 2, maka yang keluar akan olahraga. Terus jika 3, maka belajar. Dan jika selain dari kondisi di atas, maka dia tidak memiliki hobi. Baiklah, sekarang kita coba run. Masukkan hobi, saya tekan 1, maka dia hobinya membaca komik. Saya tekan 2, hobinya olahraga. Saya tekan 3, hobinya belajar. Terus saya tekan selain dari itu, misalnya saya tekan 8, maka dia tidak memiliki hobi. Terus saya tekan 6, tidak memiliki hobi juga. Gitu. Sekian penjelasan dari saya dari ketiga modul tersebut. Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.